Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian penyimpangan. Nah, apa sih pengertian penyimpangan? Nah, pengertiannya itu penyimpangan semu hukum Mendel merupakan peristiwa persilangan makhluk hidup yang ditandai dengan perubahan banding. Nah, perubahannya itu perbandingannya fenotip hukum Mendel. Penyimpangan semu terjadi karena ada dua pasang gen atau lebih sering memengaruhi dalam memberi fenotip individu. Penyimpangan semu memberi perbandingan fenotip berlainan tapi masih mengikuti hukum Mendel. Penyimpangan hukum Mendel ditandai dengan perubahannya perbandingan fenotip keturunan sehingga tidak sesuai dengan dasar dihibrid. Menurut hukum Mendel, meskipun tampak berbeda, sebenarnya rasio fenotip yang diperoleh merupakan modifikasi dari penjumlahan rasio fenotip hukum Mendel semula. Nah, penyimpanan semu hukum Mendel yaitu terjadinya suatu kerjasama berbagai sifat yang memberikan fenotip berlainan tapi masih mengikuti penyimpangan ini. Karena ada dua pasang gen atau lebih yang saling memengaruhi dalam memberi fenotip pada suatu individu. Peristiwa saling memengaruhi antara dua pasang gen atau lebih yang disebut interaksi gen. Selain interaksi gen, penyimpangan semu juga dapat terjadi karena ada interaksi antara alel. Contoh peristiwanya dominasi tak sempurna, alel ganda, dan alel letal. Penyimpangan semu akibat interaksi gen ada 5 macam, yaitu yang pertama, atavisme, yang kedua, kriptomeri, yang ketiga, polimeri, yang keempat, epistasis atau hipotesis, yang kelima, komplementer. Nah, dari kelima macam tersebut itu akan dijelaskan melalui rekan-rekan saya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang interaksi gen atau yang disebut dengan atavisme. Atavisme ini pengertiannya ini merupakan interaksi dari beberapa gen yang mengakibatkan munculnya suatu sifat yang berbeda dari induknya. Di sini saya ingin mencontohkan nih dari contoh genetis yaitu jengger. Contohnya itu ada walnut, rose, pea, dan single. Lalu di sini ada contohnya yaitu fenotipnya R besar P kecil disilangkan dengan R kecil P besar. Dapat rose dan pea. Genotipnya ada R besar P kecil P besar. Lalu ada fenotip satunya R besar P kecil walnut. Lalu ya walnut P-nya fenotipnya R besar P kecil disilangkan dengan R besar P besar P kecil. Nah, lalu kita mencari fenotip duanya dengan tabel. Ini contoh tabelnya kita cari satu-satu menggunakan diagram yang kita lakukan dengan kardus dan kertas. Kita gunakan penggambaran, kita putarkan satu-satu lalu kita tabel. Nah, itu setelah kita melakukannya. Saya akan menjelaskan tentang epistasis dominan. Yang dimaksud epistasis dominan itu terjadi yang namanya penutupan ekspresi gen oleh suatu gen dominan yang bukan alelnya. Epistasis dominan sampai resesif terjadi apabila gen dominan dari pasangan gen 1 epistasis terhadap pasangan gen 2 yang bukan alelnya. Sementara gen resesif dari pasangan gen 2 ini juga epistasis terhadap pasangan gen 1. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tentang epistasis dominan. Contohnya di sini ada bulu ayam Leghorn. Gen 1 epistasis terhadap C besar dan C kecil, serta gen C besar epistasis terhadap I besar dan I kecil. Silangan ayam Leghorn putih I besar dan C besar dengan ayam Leghorn putih I kecil dan C kecil sebagai berikut. Jadi di sini saya akan memberikan contoh. Nah, contohnya itu seperti ayam Leghorn. Nah, ini yang putih ini ICC besar dan yang keduanya itu ICC kecil. Nah, contohnya ICC besar disilangkan dengan ICC kecil, putih dan putih. Genotipnya IC besar dan IC kecil. Dan ini hasilnya. Nah, ini sudah ditemukan peranakannya dari persilangan tadi ya. Di sini saya akan menjelaskan bahwa dominan bertemu dominan, hasilnya itu putih. Contohnya, I besar dan C besar disilangkan dengan I besar dan C besar. Hasil warna putih dan C besar. Hasil warna
putih. Dia menghasilkan warna putih karena dia itu dominan besar. Sedangkan I besar dan C kecil disilangkan dengan I besar dan C kecil tetap putih. Dan I kecil dan C besar disilangkan dengan I kecil dan C besar, dia akan berwarna biru. Yang terakhir ada I kecil dan C kecil disilangkan dengan I kecil dan C kecil, dia akan berubah menjadi biru. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang epistasis resesif. Epistasis resesif adalah gen resesif yang bersifat epistasis terhadap gen lain yang tidak sealel. Jadi bentuk homozigotnya bersifat menutupi gen dominan yang bukan pasangannya. Nah, contohnya pada gambar di samping ada pada tikus gen B kecil putih, epistasis terhadap B besar yang hitam dan G besar abu-abu. Nah, jika B besar dan G besar itu bertemu, maka akan menghasilkan rambut abu-abu. Sedangkan B besar saja akan menghasilkan rambut hitam dan B kecil akan menghasilkan rambut putih. Nah, pada persilangannya ada pada P1, B besar, G kecil akan disilangkan pada B kecil, dan G besar. Jadi akan menghasilkan gamet B besar, G kecil, dan B kecil, G besar. Nah, F1-nya sehingga F1-nya B besar, B kecil, G besar, dan G kecil. Kemudian P2-nya disilangkan B besar, B kecil, G besar, G kecil dengan B besar, B kecil, dan G besar, G kecil. Maka akan menghasilkan persilangan pada tabel berikut ini sehingga fenotipnya 9:3:4. 9-nya itu abu-abu, 3-nya itu hitam, dan putihnya 4. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang gen komplementer. Apa itu gen komplementer? Gen komplementer adalah interaksi antara gen-gen dominan yang saling melengkapi untuk mengekspresikan suatu sifat. Jadi di sini suatu sifat baru akan muncul jika terjadi interaksi antara gen-gen dominan atau jika gen-gen dominan tersebut saling bertemu. Contohnya di sini ada bunga Lathyrus odoratus. Untuk C besar merupakan penumbuh pigmen antosianin. C kecil tidak ada penumbuh pigmen antosianin. P besar enzim pengaktif antosianin, sedangkan untuk P kecil tidak ada enzim pengaktif antosianin. Nah, dari itu jika genotipnya seperti ini, C besar dengan P besar akan menghasilkan warna ungu. Kenapa? Karena C besar tadi merupakan penumbuh pigmen antosianin, sedangkan P besar adalah enzim pengaktif antosianin. Sedangkan untuk C besar, P kecil akan menghasilkan warna putih. Karena C besar merupakan penumbuh pigmen antosianin, tapi untuk P kecil tidak ada enzim pengaktif antosianinnya, jadi warnanya putih. Untuk C kecil, P besar akan menghasilkan warna putih juga, karena C kecil tidak ada penumbuh pigmen antosianinnya. P besar enzim pengaktif antosianin. Sedangkan untuk C kecil, P kecil juga menghasilkan warna putih juga. Selanjutnya di sini ada persilangan antara bunga Lathyrus odoratus berwarna putih yang C besar, P kecil disilangkan dengan bunga Lathyrus odoratus yang berwarna putih tapi yang C kecil, P besar. Lalu untuk gametnya ada C besar, P kecil dan C kecil, P besar. Kan fenotip 1, C besar, C kecil, P besar, P kecil menghasilkan warna ungu. Kenapa ungu? Karena di sini ada interaksi gen-gen dominan yang ada C besar, C kecil, P besar, P kecil, maka warnanya menjadi ungu. Kemudian ada persilangan kedua. Persilangan kedua ini menyilangkan dengan sesama, yaitu C besar, C kecil, P besar, P kecil disilangkan dengan C besar, C kecil, P besar, P kecil. Nah, di sini sudah diperoleh anakan atau F2-nya. Yang perlu diingat, apabila ada gen dominan bertemu dominan, maka yang diperoleh adalah warna ungu. C besar, P besar bertemu dengan C besar, P besar, maka akan menjadi C besar, P besar, dan warna yang dihasilkan adalah ungu. Maka ini warnanya ungu, dan ini putih karena tidak dominan. Ini ungu, putih, putih, ungu, putih. Nah, diperoleh perbandingan fenotipnya untuk yang ungu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk yang putih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka perbandingan fenotip yang kita peroleh yaitu 9:7. Baik, materi selanjutnya itu tentang kriptomeri. Kriptomeri berasal dari bahasa Latin kriptos yang berarti tersembunyi. Jadi kriptomeri itu ialah sebuah sifat dominan yang tersembunyi, dan jika sifat dominan tersebut berdiri sendiri, apabila sifat dominan ini berhasil berinteraksi dengan sifat dominan lainnya, maka akan muncul sifat gen dominan yang sebelumnya tersembunyi. Kriptomeri biasanya membahas tentang bunga. Di sini ada bunga Linaria marocana, di mana bunga ini berwarna ungu. Jadi yang kita bahas itu warna pada bunga Linaria marocana ini. Ada aturannya. A.
ini gen ya, bukan alel, yaitu ada antosianin atau pigmen. Kemudian A kecil berarti tidak ada antosianin, B besar berarti pH-nya itu basa, B kecil itu artinya pH-nya asam. Nah, untuk menghasilkan warna ungu pada bunga Linaria marocana ini, maka yang dibutuhkan itu adalah A besar bertemu dengan B besar, yaitu ada antosianin bertemu dengan pH-nya itu basa, maka akan menghasilkan warna ungu. Kemudian apabila A besar bertemu B kecil, maka warna yang akan dihasilkan warna merah, karena B kecil berarti pH-nya asam. Asam ini akan mengalami pemudaran pada warnanya. Jika A kecil B besar, maka warna yang akan dihasilkan warna putih, karena A kecil ini tidak ada antosianin atau tidak ada pigmen, maka tidak akan memberikan warna. B besarnya ini pH-nya itu basa. Kemudian A kecil B kecil ini tidak ada antosianin, B kecil pH-nya itu asam, maka warna yang akan dihasilkan juga akan warna putih. Setelah itu kita jumlahkan dari fenotipnya yang sama, maka hasil yang kita dapatkan itu ialah warna ungu banding warna merah banding warna putih, yaitu 9:3:4. Selanjutnya ada polimeri. Polimeri adalah interaksi antar dua pasang gen atau lebih. Jadi kalau biasanya satu sifat dibawa oleh sepasang gen saja, pada polimeri yang membawa sifat lebih dari sepasang gen. Contohnya pigmen merah pada bunga, kita lihat persilangan di bawah ini. Bunga merah dibawa oleh dua pasang gen, sehingga ditulis dengan M1, M2 berarti terdapat dua pasang gen yang membawa sifat berwarna merah. Begitu juga yang warna putih. Selanjutnya bunga merah dan putih disilangkan menghasilkan 100% bunga berwarna merah. Setelah itu F1 disilangkan menghasilkan 4 macam gamet, dan kita buat tabel seperti ini sehingga menghasilkan fenotipnya 15:1, di mana 15 berwarna merah dan 1 yang berwarna putih. Di sini kita akan memperagakan menggunakan tutup botol, di mana M besar ditandai dengan tutup botol berwarna merah dan M kecil ditandai dengan tutup botol berwarna putih. Bunga merah, M besar, M kecil disilangkan dengan M besar akan menghasilkan induk pertama 4 gamet, dan induk kedua akan menghasilkan 1 gamet. Kita masukkan ke dalam tabel, dan hasilnya 100% berwarna merah. Jadi asal kita punya 1 gen M besar, maka fenotipnya akan berwarna merah.